Salam saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan pada pelajaran hari Kamis ini kita mempelajari sebuah pelajaran dengan judul Kamis adalah Anak Domba yang Disembelih. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami mengerti apa maksud daripada firman-Mu, terlebih kami bicara mengenai pusat daripada pekabaran kitab Wahyu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat kita mempelajari kitab Wahyu ada banyak pelajaran yang menarik, yang seringkali menarik minat dan antusiasme kita untuk belajar. Kita belajar bagaimana naga, kita belajar bagaimana seorang wanita di dalam Wahyu pasal 17, kita belajar binatang dari dalam laut, binatang dari dalam bumi, belajar mengenai tanda binatang. Tapi tahukah saudara bahwa inti daripada pekabaran kitab Wahyu sendiri adalah mengenai Yesus sebagai anak domba. Kita baca beberapa ayat yang ketika Yesus disebut sebagai anak domba. Dalam Wahyu 5 di ayat yang ke-6 dikatakan, "Maka aku melihat di tengah-tengah dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih." Lalu di Wahyu 5 ayat ke-12 dikatakan, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, kemuliaan, dan puji-pujian." Jadi dari beberapa ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus sebagai anak domba yang disembelih, dan karena dia menjadi korban penebus bagi kita, maka dia layak menerima segala pujian, kuasa, hormat, dan respek yang terbaik yang manusia bisa berikan. Dalam Wahyu 7 ayat ke-17 dikatakan juga, "Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan segala air mata daripada mata mereka." Jadi anak domba yang dikatakan dalam ayat ini, dialah yang menjadi gembala kita, memimpin kita, dan akan menghapuskan segala air mata dan kesedihan kita. Jadi saudara, kita lihat kitab Wahyu tidak hanya dipenuhi dengan lambang-lambang tentang antikristus, tentang setan, tapi sebagaimana keseluruhan Alkitab, kitab Wahyu juga bicara mengenai Yesus sebagai korban penebus salah kita. Dialah anak domba yang telah disembelih bagi kita. Di dalam sebuah buku dikatakan demikian oleh seorang yang bernama Angel Manuel Rodriguez, dikatakan, "Kita harus dengan sengaja menempatkan anak domba yang disembelih di pusat doktrin dan misi kita dan di jantung setiap khotbah yang kita khotbahkan. Setiap artikel yang kita tulis, setiap doa yang kita buat, setiap lagu yang kita nyanyikan, setiap pekabaran, setiap pelajaran kitab suci yang kita berikan, dan dalam segala hal yang kita lakukan. Biarlah kasih yang diungkapkan oleh anak domba di kayu salib yang mengubah cara kita memperlakukan satu sama lain dan menggerakkan kita untuk juga peduli pada dunia." Jadi sebagai pembawa misi atau gereja yang dipercayakan misi besar dari surga, dari Bapa di surga untuk kita bagikan kepada dunia, bila setiap topik pembicaraan kita, pengajaran kita, khotbah kita, kesaksian kita, atau artikel yang kita muat, ataupun video-video yang kita muat di media-media sosial yang tersedia, biarlah tidak meninggalkan Yesus sebagai pusat daripada pekabaran. Terkhusus dialah yang tidak hanya mencipta, tapi dialah anak domba yang menjadi penebus korban bagi kita. Biarlah dengan pelajaran sore hari ini kita boleh menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan kita, dan juga dalam setiap pekabaran misi kita, pusatnya adalah Kristus sebagai anak domba yang telah disembelih menjadi penebus bagi dunia yang berdosa ini. Tuhan memberkati kita.